Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia yang biasa dipanggil dengan Mei atau Medina dalam Ngobrol Yuk episode kelima, session keempat, yaitu 2024. Itu kali ini kita akan ngobrolin tentang apa? Kita akan ngobrolin tentang bedah logo 79 tahun Republik Indonesia. Dengan siapa? Ada Pak Suryanto. Bentar ya, kita ingat dulu. Tunggu. Nah, bentar. Dari invite. Kali ini kita yaitu akan ngomongin tentang tadi gimana sih menurut Pak Suryanto dan dari kacamata desain komunikasi visual, teorinya dan segala macam tentang itu logo yang sekarang lagi hype, yang bentar lagi pas banget 17 Agustusan HUT RI ke 79. Kita invite dulu ya ke atas. Nah, oke. Tadi nggak tahu Gimana, nih. Boy? Ini aku sekarang pakai earphone. Jelas nggak Pak? Hmm, Tadi jelas? nyoba pakai earphone soalnya. Jadi itu. Ya. Hmm, Teman-teman udah pada datang nih. Udah di aku udah ada 5 orang. Di tempatnya Pak Suryanto berapa orang? Udah lumayan 5 orang banyak. juga. Oh, 5 orang. berarti sama. Ya, Mm-mm. jadi sekilas sambil nunggu teman-teman yang lain pada datang. Jadi ngobrol yuk itu udah dari 2021 sih. Bedanya apa sama ngobrol dadakan? Kalau yang ngobrol dadakan biasanya mendadak satu hari. Ngobrol yuk biasanya di plan. Nah, topiknya terkait dengan kreativitas, pembelajaran, sama inovasi. Tapi khusus pembelajarannya nggak mesti ini, desain, dunia kreatif, nggak. Kemarin yang sebelumnya tuh terkait dengan dunia kedokteran, sebelumnya lagi terkait dengan apa tuh? Dunia saham. Nah, kayak gitu. Itu sih. Nah, tapi kali ini, kemarin-kemarin nih Pak Suryanto juga udah ngobrol dadakan, tapi aku belum upload rekaman yang kemarin di YouTube. Nah, itu kita ngomongin tentang sekilas keterbacaan, legibility, segala macam, sama tipografi, sama DKV sekilas. Nah, kali ini, khusus, episode khusus nih, tentang bedah logo 79 Republik Indonesia dari kacamata, apa nih, Ntar, lebih lanjut, mungkin aku preview dikit ya. Jadi, Pak Sur ini ada ininya, TikTok sama YouTube-nya sekarang. Kemarin ngeliat nih 3 edisi yang terakhir-terakhir ini ada tentang decoding logo 79 tahun Republik Indonesia. Nah, mungkin lebih jelasnya kita dengerin deh dari Pak Suryanto. Sebenarnya yang dibedah itu kemarin, kalau yang di YouTube sama di TikTok-nya tentang apa? Bisa di-share dikit Pak, tentang apa Pak? Kemarin tentang logo kan biasanya kalau orang kan bahas logo itu menilai logo umumnya secara rupanya aja ya. Jadi dari penampilannya aja gitu. Nah, bagus enggaknya itu mah ranah seni rupa, bukan desain gitu. Kalau desain kan ada fungsi-fungsi segala macam. Kalau di desain, ya sebetulnya seni rupa juga membahasnya membedah suatu karya itu lewat 3 layer ya. Pertama Hmm. form atau rupa, kedua itu konten, ketiga konteks gitu loh. Nah, desain lebih 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 banyak membedah itunya, nggak cuma masalah. Kalau di seni rupa kan bisa kita ngomong selera doang, ini bagus jelek gitu, nggak tahu apa alasannya apa secara
nggak bisa diuraikan secara ilmiah gitu. Nah, kalau di desain harus bisa diuraikan secara ilmiah. Itu yang kita pelajari di sekolah desain kan. Nah, yaitu melalui 3 layer itu baru kelihatan ini eh, logonya seperti apa, proper apa enggak untuk entitas yang bersangkutan gitu. Nah, kan banyak juga misalnya logo bagus ya, eh, rupanya dari segi rupa dia lolos gitu ya, tapi dari segi konteks misalnya, yaitu oh ternyata meniru nih logo lain itu kan artinya di konteks dia nggak lulus nih, artinya ya logo itu nggak lulus lah, nggak it's not a good logo gitu. Jadi ya kita membelah sesuatu tuh harus berlayer-layer, ada 3 layer itu. Gitu, Mai. Oke. Ya, aku udah nonton tiga-tiganya. Mm-mm. Teman-teman udah pada nonton Bener. belum nih? Oh iya, kalau ada yang mau bertanya, nanti langsung aja typing ya. Di sela-sela aku up. Nanti terus ada 2 orang, kalau ada yang mau langsung naik ke atas. Ini kan kalau Instagram maksimal 4 orang nih. Boleh nanti di sela-sela obrolan sama pertanyaan kita coba up kalau bisa. Ya, Boleh itu. menyapa dulu nggak nih? Ada yang Yang banyak. Bung Silakan banyak. Andika Pratama. Halo, apa kabar? Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oh, ini berarti sekarang yang IG Live gabung ya. Kalau dulu ini Hmm. yang saya beda, yang Bapak beda. Berarti ini sekalian Oh, kelihatan. Dua-duanya siapa aja. Oke, sama. Di sini baru 4 orang sih iya. yang gabung. Terus ini tadi terkait dengan pertama kali form ya, bentuk. Nah, kalau kita kan nih ngobrolin tentang logo HUT R79. Nah, yang nanti tanggal 17-an insya Allah dipakai. Saya sampai sekarang juga udah digunakan di mana-mana. Nah, itu gimana tuh menurut Bapak dari konteks form? Iya, dari formnya kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun gitu ya, merah, terus warnanya merah, terbatas merah, bentuknya angka, harus angka gitu. Eh, dari segi itu, jadi menurut saya terbatas banget gitu. Kayak masih dibelenggu oleh penjajahan gitu. Karena kayak belum merdeka lah maksudnya. Aduh, dari tahun ke tahun begitu ya udah dari ulang tahun ke-50, Mai. Kira-kira tuh. Begitu aja terus gitu Banyak angka merah benderanya doang yang gitu. beda ya. Iya. Dan Siapa sih dulu yang kan membuat juga aturan sih. itu aku juga nggak ngerti gitu. Ya oke nanti kita ngomongin di konteks ya. eh, Formnya sih gitu. eh, iya, tapi kalau misalnya Heeh. kita, aku kan sempat ngeliat tuh sekilas studi banding di Pak tuh kalau terkait dengan ulang tahun HUT gitu kan. Nah, itu sebenarnya Ya, gimana sih secara global itu emang ada pakemannya atau oke. dibebasin atau emang harus angka atau bagaimana tuh? Ya, yang saya perhatikan setelah gue aja lah yang ngomongnya gue lu ya. Kayaknya aneh Ya, kalau ya, saya. ya Gue biasa aja. Ini perhatiinnya, iya. ada Hah? mahasiswa juga kan nih banyak. Ada Kak Rika ada. Gue perhatiin, iya, apa cuma Indonesia loh yang bikin pakem sendiri kayak gitu, asli. Jadi harus Betul. angka, terus warna merah gitu, cuma Indonesia. Cuma harus warna benderanya gitu, cuma Indonesia. Even negara Malaysia nggak terlalu, negara-negara Asia tidak terlalu memusingkan eh, logo HUT negara. Cuma Indonesia bahkan yang sampai diresmikan oleh apa sekretaris negara ya. Hmm. Itu sampai diresmiin, sampai dibikin suratnya gitu bahwa gini-gini terus ya itu cuma yang resmi itu kayak 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 mau perang gitu cuma Indonesia gitu. Oh, Serius. Negara lain enggak. Negara Asia bahkan enggak gitu. Ya, enggak terlalu itu. Apalagi negara Eropa, Amerika, mereka udah nggak pusingin. Dan
bahkan nggak seragam gitu ya. Mereka nggak seragam. Yang seragam itu yang kemarin gue upload itu Belanda, itu pun kota ya, itu kota, Mhm. kota. Terus sama apa lagi? Negara Amerika Latin pada bikin juga, tapi bagus-bagus ya. Mereka nggak ituin bahwa warnanya harus warna bendera mereka tuh enggak gitu. Ya kebetulan juga kalau pakai warna bendera mereka kan warna-warni ya. Kita cuma dua, merah putih. Terus secara logik, secara bego nih, secara bego aja nih, gitu. Aduh, bener-bener cuma Indonesia aja itu. Kita bikin aturan sendiri yang membelenggu kita, menurutku sih begitu, Mai. Hmm, jadi emang sebenarnya kalau secara global nggak ada pakemannya ya. Kalau secara keilmuan, Jadi, oh ya sebelumnya ini Mai, ini perlu tahu untuk teman-teman sama semuanya kita ngebahas dari segi keilmuan ya. Semua desain grafis, sama desain komunikasi visual, jadi tidak ada dan disclaimer satu itu. lagi nih, Mai. Jadi kita nggak menyinggung pihak atau siapa. Kita nggak menyinggung pihak lain atau siapa atau orangnya enggak, tapi kita ngebahas entitasnya yaitu sorry artefaknya yaitu logo RI itu ya. Itu jadi biar disclaimer-nya dikasih tahu. Untung ingat barusan. Nanti udah itu nggak ini aku ingat tiba-tiba oh ya disclaimer pertama kali. Habis ingat itu Iya. video Bapak. Video Bapak juga yang di YouTube itu kan ngebahas tentang logo hari ulang tahun ntar RI itu kan juga udah disclaimer depannya. Jadi kita ngebahas dari segi keilmuannya. Oke, next yang ingin saya tanyakan tadi gue kalau saya ngomongnya nggak gue lo lah pasti saya. Nah ini Pak, kalau misalnya terkait dengan tadi kan kita ngebahas dari form. Ini kalau Ya. ini sih ya kita Instagram jadi nggak bisa nunjukin dalam bentuk visualnya. Jadi kalau teman-teman ntar ada yang belum pengen lihat visual lebih detail ya penjelasannya ntar lihat di YouTube-nya Pak Suryanto aja ya. Karena ini kita jadi yang bisa dijelaskan secara verbal aja. Nah, kalau misalnya dilihat dari konteks gimana tuh Pak? Itu kan tadi kita ngebahas dari form. Ada tambahan lagi nggak tadi dari form? Ada yang mau ditambahin? Atau kita apa pindah ke konteks? Ke konten dulu, Mai. Oh, konten dulu. Oh iya. Iya. Nah, itu dari konten Iya, gimana jadi tuh? iya. Nah, kontennya mereka sebarkan kemana-mana soal filosofi atau aspirasi yang terkandung dalam eh, logo tersebut ya kan. Nah, Hmm. eh, apa namanya? Yang gue bingungin sebetulnya logo itu sebagai suatu entitas desain grafis ya. Hmm. Dia tuh harusnya sudah bisa berbicara sendiri gitu loh, bisa teriak sendiri. Orang orang harus kalau logo itu mau dimengerti orang, orang harus sudah mengerti sendiri gitu. Kalau logo itu nggak mau dimengerti orang, ya udah nggak usah logo yang abstrak. Itu sudah aku eh, cantumkan juga di tayangan itu. Terus kalau mau dimengerti orang, dia harus eh, bisa teriak sendiri. Kenapa? Karena logo ini bukan seni rupa murni yang seperti lukisan di sampingnya ada keterangan siapa pelukisnya, terus apa arti lukisannya, kenapa dia ngelukis itu, udah coba aja lihat ada poster di mana, poster di bawah jembatan, emang ada. Itu maksud posternya gini, warnanya maksudnya gini, ini mana ada gitu. Jadi entitas desain ya harus bisa bicara sendiri gitu loh. Paling yang ngerti itu si empunya, si empunya brand atau si desainernya doang. Itu aja. Eh, gitu sih. Ini ngapain? Oh, rupanya jangan-jangan ya, jangan-jangan gini. Ini mau dipaksa ngerti gitu loh. Karena ini susah di ngertiin gitu. Karena emang kurang proper gitu. Karena formnya ini kurang proper, maka gue kasih ininya deh, gue kasih keterangannya deh gitu. Jadi gitu, jadi kayak dalih sih menurut gue. Kalau jadi kayak
beralih ya. Jadi contohnya juga waktu itu Gojek ngasih filosofinya kemana-mana. Gue apa ya? Gue merasa ini karena kurang proper kali sehingga dia eh, apa kasih keterangan gitu supaya orang ngerti. Mendingan nggak ngerti sekalian gitu. Gitu sih, baik. Oke, ini ngomong-ngomong yang pada muncul, ngerti nggak? Ya, apa namanya, udah sempet ngeliat belum nih videonya Pak Suryanto tentang bedah logo? Ada logo ini, logo 17-an ntar. Quote RI, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan aja langsung typing ya. Nggak usah nunggu sesi pertanyaan karena ini sambil jalan ntar Iya, dibacain. boleh. Oke, terus tadi ini jadi ini aku dulu yang bertanya. Kalau ada yang lain tinggal langsung typing aja. Kemudian ini nih Pak, kalau misalnya terkait itu kan tadi konten ya, Hmm. eh gimana sih? Mungkin sebagian belum pada tahu ya kecuali yang desainer. Prosesnya gimana tuh? eh Sama ya seperti pada umumnya gitu ada briefing atau gimana? Atau sebaiknya memang tenaga, apa, tenaga ahli atau publik yang membuat, maksudnya bukan membuat, di open ke publik atau untuk beberapa tenaga ahli aja yang atau asosiasi yang meng-create lebih Oke. lebih baik gimana nih, dalam bentuk sayembara atau enggak? Ini bisa tentang Ini opini udah Bapak juga masuk nggak apa-apa sih. udah masuk ke yang ke konteks ya. Belum, aku cuma nanya tentang ini apa Ya, mau dikaitin sama proses pembuatan logo sih. oke. Karena kan kalau yang desain grafis mungkin tahu ada Oke. briefing segala macam. Tapi kalau yang awam kan nggak tahu tuh kalau ada briefing segala macam dan makanya lebih baik open call-nya publik atau eh praktisi aja karena kayak dulu kan juga ada tuh Jack Linko ya atau apa tuh. Juga itu kan Mhm. open call atau apa, lupa kayak gitu. Hmm. Oke. Iya, ini kan kalau ngelihat yang ini ya, kalau ngelihat logo yang ke 79 ini, Mm-mm. menurutku itu bukan profesional yang bikin ya, bukan profesional. Maksudnya bukan profesional yang berpengalaman bikin logo lah, intinya gitu. Kelihatan dari segi rupanya aja ujung-ujung tuh tipis gitu, lancip banget gitu. Itu udah pasti nggak proper lah logo kayak gitu. Itu banyak dilakukan oleh amatir ya, maksudnya yang seperti itu. Kalau yang aku kan udah tayangkan juga. Kalau yang profesional, yang pengalaman betul tahu bahwa ujung begitu mah bakal hilang kalau dicetak atau dibordir yang gue bilang itu ya. Nah, mendingan kan belajar dari apa type designer tuh kalau ujung-ujung tuh langsung Halo, nge-freeze. kalau di huruf tuh terminal atau serif gitu ya. Terus ya kayak gitu aja tuh udah ketahuan nih. Terus udah gitu kan bentuk-bentuknya, modul-modulnya itu kan nggak sama ya, nggak unity ya. Itu juga, aduh ini ternyata banyak mau ada apa namanya nilai-nilai yang dipaksakan masuk ke situ sehingga bentuknya kayak daun. Aduh, daun kayak gitu bawahnya apa juga nggak tahu. Pokoknya, aduh, udah maksa banget dah ya itu. Jadi itu mah kayaknya memang bukan orang yang apa ya berpengalaman. Terus lain lagi adalah ini jadi ada beberapa faktor nih yang membuat logonya jadi runyam kayak gitu ya. Itu karena pertama kan dibuat oleh bukan yang berpengalaman. Itu kaitannya dengan eh, karena eksklusif cuma boleh eh, agensi yang tergabung di asosiasi, ya kan? Bukan perorangan, gitu ya. Terus udah nih, ini dua masalah. Ketiga adalah karena kita kita setuju untuk serius gitu, sampai diresmikan oleh sekretaris negara segala loh gitu loh.
terus dibikin pakemnya sendiri gitu ya. Jadi kita bikin 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 kita warnanya merah, terus bentuknya harus apa angka doang gitu. Kita bikin masalah sendiri lah gitu. Kita bikin 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 kekakuan ini sendiri gitu. Nggak mau dibebasin, boleh warna-warni atau apa. Jadi seakan-akan nggak bisa santai banget sih, maksudnya nyantai aja gitu. Nah itu nggak mau kita. Kita mau kayak tentara, kayak gitu, nggak beda sama yang zaman dulu gitu. Kayak belum merdeka lah secara visual, bukan secara ini ya. Kayak gitu, Maya. Jadi ada beberapa masalah nih yang menurutku yang bikin kayak begitulah hasilnya. Ya selamat menikmati gitu dari tahun ke tahun. Tahun depan bakal begini lagi. Siap-siap aja. Gitu, Maya. Hmm, iya, tapi aku mikir juga nih, aku kan nggak emang nggak ikut itunya ya sayembara atau apa. Hmm. Apa memang kali di briefing di mode apa bukan dari bahasan di videonya Bapak itu identik ingin pesan yang ingin sampaikan dengan HUT hari ulang tahun itu adalah sesuatu yang eh, apa namanya kayak perayaan gitu kan. Tapi mungkin yang pengen ditonjolkan dari aku nggak tahu ya briefingnya gimana, lebih ke kayak bukan elegan ya apa ya? eh Aduh, nggak tahu kata-katanya. Kayak respect, hormat ke para pahlawan atau apa segala macam kali gitu. Jadi kesannya formal banget. Sedangkan kalau misalnya hari ulang tahun juga bisa di biasanya identik dengan perayaan atau ya kayak tadi pengen suasana merdekanya kelihatan gitu. Nah, tuh mungkin itu ya aku nggak tahu juga. Tapi biasanya oh, Bapak pernah ikut nggak ke apa namanya kayak briefing atau apa sih namanya pitching ya istilahnya kayak gitu pernah nggak untuk Gini ya, HUT? bukan masalah briefingnya. Masalah utamanya adalah si pengambil keputusan maunya begitu gitu loh. Terus Oh, kayak asosiasi yang terakhir. diikutsertakan setuju dan nggak mengusulkan yang bentuk lain. Logo aja, ya gue nggak ngerti mereka nggak setuju, mau serius Iya ya, gitu loh. Bukan masalah briefingnya. iya ya. Mereka mau setuju, mau terhormat, mau serius, mau diresmikan oleh Sekretariat Negara gitu. Mereka mau ini, maka mereka mungkin menghubungi asosiasi, asosiasi setuju, asosiasi ya udah selingkup asosiasi aja gitu. Nggak mau disebar ke yang lain, takut macem-macem gitu. Iya. Terus kenapa logo ini gara-gara persetujuan asosiasi juga? Mereka setuju logo kenapa? Karena ya mungkin taunya cuma itu atau ngikut yang dari lama yang dulu-dulu ya udah ikut aja gitu. Padahal yang gue tulis, yang gue tayangkan adalah kenapa harus logo gitu loh. Dan Arti bisa akhirnya juga begitu hasilnya kalau logo. Begini, ilustrasi. begitu banyak aspirasi ya, begitu banyak aspirasi mau dikumpulkan, mau diekstrak ke dalam bentuk yang kecil itu dan angka doang dan harus warna merah doang. Gila kali ya. Maksudnya mana bisa gitu. Coba dibebasin gitu loh. Negara lain berani bikin ilustrasi, bikin apa Kon lettering gitu loh. Yang nggak usah serius gitu. Makanya tawaran gue adalah konsepnya peraya gitu loh. Nggak perlu kayak yang terhormat gimana gimana. Kita tahu kok kita kita sangat terhormat, kita sangat mulia negara kita itu. Ini kan perayaan, dan itunya malah hilang gitu loh. Itunya malah hilang, nggak digubris sama sekali, malah eh, ya udah siap-siap aja ntar tahun depan bakal viral lagi, bakal diomel-omelin lagi sama netizen karena nggak dibuka, karena eksklusif gitu loh. Ya gitu. Jadi hmm, ya masalahnya bukan masalah briefingnya. Briefingnya memang harus diberikan, tapi kalau briefingnya juga leluasa ya enak kan gitu loh. Ini kan memang apa mereka mau yang serius gitu loh, nggak mau berubah intinya sih gitu. Izin merekam sesi live IG Bapak, boleh hitung-hitung buat nambah desain knowledge, silakan. oh iya nanti Itu dari juga ada siapa di nih? YouTube ya.
bentar. Rujal Mufti, silakan. Kemudian iya aku tadi kita tadi baru bahasan konteks belum. Nah, kira-kira dari konten ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak? Sudah maksa dari segi rupa itu terlihat bahwa yang bikin amatir, dari segi konten itu maksa gitu. Nah, kalau dari segi sekarang kita masuk ke ada ini teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya. Tanya, ketik itu nanti disampaikan langsung. Dari tadi, Oh iya, ada dari sesi tadi tanya-nanya, silakan. Mau tanya langsung. sekarang boleh ya? Iya, boleh. Nah, terus tadi yang dari segi kita udah nyampe bahasan yang ketiga soalnya. Dari kontennya si Pak Suryanto di YouTube-nya. Dari segi konteks. Nah, gimana tuh Pak? Dari segi konteks. Nah, untuk konteks nih kita harus melihat lebih luas dulu ya. Yang saya studi banding ke cari logo-logo HUT RI negara lain. Wah, ini ada eh, ibu saya nih nonton juga. Selamat nonton. Terus, halo, Mai? Ya, dari segi konteks intinya adalah harus mengumpulkan dulu dari logo-logo negara lain, terus juga harus cari juga pembanding ya. Kedua adalah cari pembanding yang strategi visualnya beda gitu. Contohnya kan ada yang single object gitu loh. Nggak usah yang bikin kayak single object tuh gini. Satu logo ya, satu bentuk ya. Itu nilainya udah ada di situ semua gitu. Satu bentuk itu misalnya bentuk kucing misalnya. Ya contoh doang nih, kasar doang ya. Contohnya logo Apple deh gitu. Kenapa dia bikin Apple gitu? Nggak usah bikin yang banyak-banyak kayak gimana gitu. Nah, Apple itu satu satu logo itu sudah dirasa memuat segala macam aspirasi yang diinginkan gitu. Itu bisa kayak gitu loh. Kenapa kita enggak gitu loh? Kenapa harus bendera? Kenapa harus Garuda juga? Kenapa harus? Banyak sekali yang menggambarkan Indonesia tuh. Misalnya masalah kebinekaan yang beda-beda segala macam. Nah, gitu. Jadi ada itu, ada lagi. Pokoknya cari pembanding dulu, baru kita bisa melihat proper apa enggak sih logo ini gitu ya. Maka kesimpulannya adalah yang tadi saya bilang bahwa eh, kita memang setuju untuk serius gitu. Kita memang setuju untuk serius dan mengesampingkan segala macam perayaan yang hura-hura itu gitu. Gitu sih. Kita setuju untuk serius kaku seperti tentara. Intinya gitu. Baik. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kalau misalnya mau dia, tapi mungkin Mas Sorti cuma bisa 2 ya. Kenapa? Kalau Ini ada yang ada mau langsung. ada yang ketik kok nih logo Pos Indonesia yang baru ini didesain alasannya karena mau tampak lebih sesuai dengan tujuan mereka untuk tujuan mereka terkini. Apa tanggapan Bapak? Bukannya kalau memang logo itu juga sudah efisien, nggak perlu diubah lagi ya? Hmm. Gimana, Mai? Gue jawab apa gimana? Langsung aja Pak, kalau mau langsung jawab atau ntar dibahas Ya, ada bahasan lagi terserah Bapak. ya, oke. Kita beralih ke logo Pos Indonesia nih ya. Mungkin mudah-mudahan udah pada ngeliat semua. Emang sih modern ya, emang mungkin yang diinginkan modern. Tapi generik gak sih? Super generik itu. Ya ampun, itu mah pada saat flat design mulai gitu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Pada saat flat design mulai tuh kita mulai bikin yang kayak geometri-geometri gitu loh. Yang setengah lingkaran, seperempat lingkaran, kotak kayak gitu-gitu ya. Itu kita kita mulai itu tuh. Udah dulu gitu. Sekarang dipakai lagi gitu.
untuk logo pos yang baru di tahun 2024 gitu loh. Itu style itu sorry, tapi udah ketinggalan zaman boleh dibilang gitu, malah dipakai dan mereka maunya untuk menunjukkan kebaruan. Dari segi rupa deh, ini juga bukan profesional pengalaman nih, bukan bukan orang yang pengalaman bikin logo bertahun-tahun nih. Kenapa? Gampang, dari segi rupanya aja. Kalau Anda perhatikan ya, logo itu huruf S-nya itu ya, itu terasa lebih berat dibandingin yang lain. S-nya itu kalau memang mau minimal gitu ya, itu nggak usah dibalikin lagi lengkungannya gitu loh. Di ujungnya, terminal. Terminal adalah ujung huruf ya, ujung. S itu kan ada ujungnya ya, S, S gitu ya. Nah, ujungnya nih sama ujung atas ujung bawahnya tuh dibalikin lagi ke bawah, yang bawah dibalikin lagi ke atas itu. Itu nggak usah gitu kalau memang mau minimal itu. Ini artinya kurang, craftsmanship-nya kurang nih. Artinya mungkin bukan orang yang sudah lama di perlogoan atau brand identity gitu loh. Jangan-jangan ini sorry amatir lagi. Aku nggak tahu siapa yang ngedesain. Kalau yang HUT RI kan diumumkan ya siapa itu pemenangnya. Kalau yang ini aku nggak tahu. Gitu sih, Mai. Jadi dari sisi modernnya aja modern tanggung karena itu adalah eh, yang ngetren beberapa tahun lalu sebetulnya gitu loh. Terus kedua adalah segi rupa tadi. Oh iya, ini meskipun logo tersebut tampak kurang menarik dilihat, ya logo yang lama ya. Tapi kalau memang sudah brand road, ngapain diganti? Setuju sih. Logo yang lama itu lebih punya ekspresi daripada logo yang baru ini gitu. Soal ekspresi ini saya juga udah taruh di buku saya yang logo 2021 ya. Udah nerangin di situ. Ekspresi itu penting untuk bikin logo itu unik, tidak generik. Logo yang sekarang malah generik banget udah. Ya, flat design mewabah nampaknya ada semacam kayak kelatahan. Setuju, setuju. Selamat datang juga Denny Mok. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan. Ya, Mai gitu Ini sementara. coba nginsight ini siapa tadi Mas Rujal Mukti kalau mau ke atas silakan loh. Jadi bisa ngobrol langsung sama Pak Nah sama Pak ini Halo. Pak Suryanto. Jadi ini masih ada satu lagi ntar bisa kalau mau ada yang mau gabung. Kalau tadi Malam cuma Pak, ngetik maaf sekarang mengganggunya Pak. mau nanya langsung. Ya, silakan. Sibukannya apa Mas Ruzal? Sebetulnya belum belajar sih, tapi karena Ibu ajak join ya, terima kasih banyak Bu karena udah ngizinkan join Bu. Panggil Ya, Mei aja selamat. udah silakan. Jadi terima kasih atas tanggapannya Pak karena tadi sudah apa Pak ya menanggapi pertanyaan saya. Jadi sebenarnya itu juga keresahan saya sih Pak karena sebenarnya saya baru masuk ke dunia desain grafis itu sekitaran tahun 2019 dan baru masuk ke dunia profesionalnya itu tanda kutip profesional Pak ya. Karena bagi saya belum dapat profesional karena bagi beberapa teman-teman lain saya pas lihat hasil karya mereka mungkin saya masih junior banget sih Pak. Jadi keresahan saya itu adalah ketika saya melihat banyak para ya mungkin kebutuhan para customer Pak ya yang dia itu butuh untuk brand mereka itu di branding atau brand mereka yang lama pengen di rebranding kembali. Salah satunya seperti saya ada lihat sih Pak di salah satu konten desainer juga. Saya lupa logo internasional yang dia itu logo itu sudah dibuat sejak tahun 90-an. Kemudian di rebranding kembali. Rupanya setelah di rebranding hasilnya malah merugi. Tidak seperti yang mereka harapkan dengan dalih bahwa kita mau ikut desain yang lebih modern. Tapi syukurnya melihat tanggapan dari sosial media bahwa mereka melihat negatif terhadap logo baru tersebut, mereka dengan cepat langsung merubah ke desain yang lama. Berarti ini kelihatan bahwa mereka care dengan customer, bahwa meskipun mereka berniat bagus untuk mengikuti tren, tapi jatuhnya kepada latah.
Bahkan setingkat brand-brand internasional di luar negeri pun juga sempat latah, tapi karena mereka reflect dengan dan peduli dengan respon dari para customer mereka, akhirnya mereka langsung berubah. Makanya itu yang kita lihat mungkin yang perlu diedukasi kepada para, termasuk saya juga Pak ya, yang juga freelance juga. Mungkin kadang-kadang sih kalau minta maaf kalau nggak banyak banget ngambil waktunya Pak ya, karena jarang-jarang bisa ngobrol sama para dosen juga kan. Jadi apa yang kita pikirin mau sampaikan. Jadi saya kadang-kadang ketika ada orang nanya pengen ngebuat desain seperti ini atau pengen ngubah desain mereka, atau bahkan kayak contoh mereka pengen buat konten sosial media, tolonglah Pak buatin kepada saya misalnya, tolonglah buatin konten sosial media. Saya kadang-kadang saya tanya dulu kepada mereka, kebutuhan itu apa Mbak, gini. Saya jelasin. Sebetulnya memang betul kalau untuk konten kayak kita buat konten sosial media tuh penting untuk bisa bagus. Salah satunya bisa juga mampu untuk menaikkan engage. Ya Bu? Pertanyaannya bisa dipersingkat karena kita fokusnya sebenarnya hari ini ngebahas tentang ini nih, tentang apa? Oke Bu. Logo food. Ya, jadi edukasi desain flat tuh Pak yang menjadi semacam kayak kelatahan kepada para atasan kita itu bagaimana Pak? Apakah perlu kita jelaskan kepada mereka secara seperti ini atau bagaimana Pak? Karena kalau nggak ada viral mereka nggak mau paham gitu Pak. Minta maaf waktunya Pak ya. Gitu, Pak. Terima kasih banget. Gimana mengedukasi atasannya. Nah nanti Pak Suryanto mungkin bikin satu sesi khusus tentang itu tuh, tips and trick menghadapi curcolan para atasan atau klien. Gimana intinya? Ya itu sih, udahlah itu mah urusan nanti lah. Gue juga pusing gimana cara ngedukasi yang seperti itu. Gini, aku mau menanggapi yang tadi ya, soal logo yang lama sebetulnya lebih oke, terus begitu diganti dengan logo yang lebih flat design, yang lebih modern, malah dikomplain oleh para konsumennya, terus akhirnya balik lagi. Kalau nggak salah itu logo Gap ya, GAP. Betul Pak. Itu pernah begitu juga ya. Nah, ya itu kebetulan kan mereka ada di negara maju di mana menghargai karya kreatif gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mah, aduh, ya kita sangat bineka gitu ya. Terus juga seni tradisional kan sangat kuat juga di sini. Jadi agak sulit tuh. Terus gini, betul setuju kita latah untuk ganti versi. Jadi gini, kayaknya masyarakat kita nih ya, ini mungkin ada kaitannya dengan ganti versi terus, misalnya kayak Android ganti versi, naikin versi, upgrade gitu ya. Software apps itu upgrade gitu ya. Gue masih pakai CS5 Adobe ya. Terus sekarang orang yang pakai CC ya, CC pada kalang kabut karena ya gitulah banyak masalahnya. Terus pakai AI kok nggak salah mereka pokoknya kudu bayar lah apa segala macam. Nah itu karena kita gagap ganti versi, karena kita gagap upgrade itu ke seluruh sendi kehidupan menurutku gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu di-upgrade, ada yang enggak gitu ya. Contohnya logo yang memang sudah unik gitu ya, mungkin tinggal dibenerin lah, tinggal dirapihin apanya gitu ya, secara rupanya, tapi nggak perlu sampai ganti logonya sama sekali, sampai malah balik lagi ke flat design yang sebetulnya udah kuno juga gitu loh. Jadi ini tanggung nih, mau modern apa enggak sih gitu ya. Dan kelihatan itu cuma menguasai segi rupanya aja. Dia nggak terlalu mendalami segi konteksnya dari si entitas ya. Nilai-nilai yang dibawa segala macam itu nggak terlalu diperhatikan gitu. Malah ke segi rupanya aja. Bisa jadi ini juga disetir oleh si klien, bisa aja. Klien maunya gitu ya. Nah ini ya karena itulah beberapa banyak
bukan beberapa, banyak kesulitan desainer yang sebetulnya mungkin punya potensi yang bagus, tapi kadang-kadang disetir atasan, disetir oleh klien gitu ya. Nah ini ya kita belum belum berdaulat di negeri sendiri ya, desainer kita nih. Gitu sih. Karena para petugasnya yang seharusnya kita bikin kita jadi berdaulat tuh tidak mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Maksud gitu, Mai. Bung siapa tadi? Mudah-mudahan bisa menangkap Terima maksudku. kasih banyak, Pak. Oke. Nih teman-teman yang lain, kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh loh. Gak harus, jadi typing dulu, ntar kalau ada itu kita bisa di-up. Sekarang Boleh satu lagi Pak terakhir ada lagi mungkin yang Pak. bertanyakan? Mana tahu nanti Atau kalau ini mau di mungkin mau di live sama Ibu atau apa, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Boleh. kenapa? Ya. Itu kan saya kan juga melihat logo-logo lama Pak ya, termasuk Iya. seperti logo-logo daerah zaman dulu kan rata-rata kan sangat klasik dan tampak mewahnya Pak. Seperti logo-logo zaman masa penjajahan dulu. Kira-kira kalau logo-logo semacam itu kita balikkan lagi ke zaman sekarang, apa masih relevan Pak? Karena terlihat kayak agak kok jelimet banget, kok banyak kali ornamen-ornamen. Bahkan kalau bilang orang salah satunya kalau mau buat logo desain itu harus bisa usable sama semua barang-barang cetak. Itu Pak. Ya. Oke, ini contohnya mungkin yang mirip kayak Nyonya Menir dulu adalah KFC, Kentucky Fried Chicken dulu namanya. Lalu dibikin modern yaitu distilasi. Stilasi itu dirubah, disederhanakan. Jadi garis-garisnya jadi vektor. Itu menurutku salah satu yang berhasil ya. Jadi tetap membawa nilai-nilai tradisinya, yaitu historinya si Kolonel Sanders ya kalau nggak salah. Nah, lalu disederhanakan kayak gitu. Menurutku itu kan bisa gitu ya. Nah, sekarang logo-logo yang tempo dulu ya, zaman kolonial ya. Itu kan mereka kan terpengaruh mungkin oleh gaya-gaya Victorian ya. Zaman dulu kan belum ada yang namanya logo tuh, istilah logo belum ada ya. Tapi apa ya? Sebutnya logo tag. Nggak tahu itu muncul kapan, aku harus lihat kamus lagi. Nah, intinya bahwa itu pasti dipengaruhi oleh gaya style zaman itu gitu. Itu kan bisa sebetulnya disederhanakan jadi vektor dengan juga warna yang mungkin lebih modern kayak si Kentucky Fried Chicken, KFC, sorry, bukan Kentucky Fried Chicken, KFC. Juga, nah yang belum tuh kayak ini, Fisherman tau ya? Starbucks juga masuk nggak Pak? Starbucks juga termasuk nggak Pak? Starbucks. Ya, Starbucks juga termasuk ya. Ya ini kan bisa tuh ya. Dibikin lebih modern, tapi tetap menggunakan si apa kita sebutnya, bukan maskot tapi si karakternya itu ya, si karakternya itu tetap ada dalam logo tersebut gitu ya. Terus di vektor gitu. Nah itu kan bisa ya, seperti itu ya. Ya gitu. Terima kasih banyak Pak waktu-waktunya. Mungkin lain waktu kita bakalan nanya-nanya lagi Pak. Ini bisa japri aja nih langsung nih Mas Rujal ya. Manggilannya Ruzal atau Mufti nih? Ya. Dua-duanya boleh Bu, mana aja. Atau remove ya? Boleh Bu. Bawah. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Mas Mufti. Ya Pak. Gimana sih caranya? Ini remove nggak ini atau menurut apa sendiri Bu, nanti kita masuk kembali. Terima kasih. Oke. Ya. Next Ya, Bu. terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, tadi kita udah nyampe bahasan mana ya? Oh, konteks belum. Konteks gimana nih Pak? Konteks dari logo. Ada yang mau nanya dulu kan nih? Ya, ada yang kalau mau nanya bisa typing. Nanti kalau misalnya mau nanya langsung kayak tadi juga boleh. Tergantung pertanyaannya ya Pak. Ntar Pak Suryanto tinggal bilang aja nih
Nah, itu tuh ada yang nanya tuh, Pak, bagaimana ngebalance heritage brand? Ini teman Nimbangin. saya lama nih, Mau Pak diangkat? Mau Beni, di-up? Bung Beni, Bung Beni. Boleh ngomong Diang sendiri mau dong. di-up? Up ya? Apa atau enggak nih? Oke, apa aja? Tunggu, aku up kalau gitu. Nah, saya up. Di-approve nggak? Nah, itu dia. Halo, Komandan. Kabar Ben? Komandannya baru main IG beberapa Baik, kali nih. baik, baik, baik. IG live. Aduh. Gimana Ben? Iya, Pak. Gimana, Pak? Misalnya kalau misalnya nih, kita mau logo tuh pengennya semuanya modern gitu, Pak. Apa nggak semuanya nanti bakal jadi satu karakter gitu, Pak? Satu sama lain, jadi uniqueness-nya semakin dikit gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat brand-brand zaman dulu, bisa dibilang menurut gua pribadi ya, Pak ya, mungkin secara karakter tuh lebih kuat gitu, Pak, dibanding sekarang yang semuanya jadi modern, semuanya sans serif, semuanya tebel gitu sih, Pak. Ya. Mm-mm. Memang Setuju. mungkin secara aplikasi kan dia lebih bisa diaplikasiin nih Pak, misalnya bisa di bordir, bisa di printing, tapi mungkin gimana ngebalance antara brand positioningnya tetap ada, tapi secara fungsi juga dia tetap fulfilling gitu sih Pak. Memang dalam desain ya, karena mungkin kalau contohnya deh, kayak misalnya Starbucks deh, itu kan udah masuknya tuh industrial design tuh Ben. Jadi industri ya, artinya fungsi di nomor satu kan lah itu apa prioritas nomor satu tuh fungsi, yaitu bagaimana mengaplikasikannya ke berbagai media. Terus kita lihat medianya dulu nih, ya medianya makin banyak yang screen ya, benar gak sih? Ya, paling yang itu makin banyak dan itu jadi media komunikasi pertamanya gitu ya, media komunikasi yang paling diandalkan gitu ya, yaitu bagaimana berkomunikasi dengan si konsumennya segala macam. Terus media informasi yang paling diandalkan juga, pokoknya segala macam itu jadi screen sekarang. Nah, jadi wajar saja kalau banyak brand yang mengutamakan itu gitu daripada detail, daripada kehalusan apa kayak gitu gitulah, ngerti kan? Yang delicate gitu. Ya paling bisa disederhanakan yang tadi gue bilang kayak KFC, paling bisa kayak gitu, dibikin vektor semuanya karena screen. Kita bukannya kita pengen, jadi bukannya nggak mau bukannya nggak mau mempertahankan ke apa namanya handcraftingnya, craftingnya, bukan yang nggak mau mempertahankan itu, tapi masalahnya medianya makin banyak yang digital, yang kalau vektor pasti jauh lebih jelas daripada yang kayak ilustrasi gitu ya, yang kasar, yang kayak gitu Ben. Menurut gue sih karena itu sih gitu. Gitu. Keren. Cukup Pak. Thank you. Thank you. Sehat selalu, sukses Ben. Ya, Pak. Ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Ayo Pak, naik gunung Pak. Ayo banget. Siap. Oke, thank you semuanya. Kejaprian ya. Sip. Ya. Bye. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Kin. Oke. Masih ada nggak nih? Loh, kenapa logo HUT RI tahun ini masih mendapat kritik? Bukannya logo tersebut sudah dikerjakan oleh asosiasi yang profesional? Itu gimana tuh? Iya, ini by the way ini Bung Kinkret ya. Kinkret ini apakah sudah nonton tayangan saya belum? Itu dulu pertanyaannya. Makanya tadi aku mau nginvite ke atas, kayaknya, oh ini ada nih Kinkret, aku invite ya. Nah. Tunggu, nggak usah di-invite dulu, maksudnya jawab dulu ini. Iya, tunggu. Jawab dulu deh, maksudnya nggak fair kalau misalnya nonton tapi ini gitu loh, ngerti maksudnya?
Oh iya, harus lihat dulu pembahasannya karena sebenarnya itu udah dibahas sama Pak Sur ya, gitu ya Pak. Eh, Silakan dijawab dulu, Bung, direspon dulu. Masukin, Apakah sudah bisa di nonton typing. atau belum? Ntar lama kok kalau ngejelasinnya lagi. Ini sambil nunggu mungkin teman-teman yang baru datang. Jadi topik bahasan hari ini itu sebenarnya tentang itu ya, bedah logo 49 salah. 79 tahun. Nah, tapi dari sudut keilmuan. Jadi nggak sama apa namanya pihak-pihak kayak gitu. Ya, nah terus jadi tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya juga boleh silakan typing atau nanti apa namanya bisa langsung nanya kayak tadi. Tapi konteksnya tadi berdasarkan video yang ada di YouTube ya Pak Suruh cuma kan ngebahas dari 3 hal form, terus abis teks ya. Gimana nih? Halo Pak? Nggak dijawab Pak? Ya, terima kasih Bung Irjan Dava sudah belajar dari buku-bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Aku kok gitu lanjut aku yang nanya ya. Kalau misalnya belum Boleh. ada nih. Iya. Tadi udah nyampe itu bahasan itu konteks. Konteks sebetulnya tadi udah Maya pas lu nggak tau network jelek atau gimana gue nggak tahu, tapi tadi udah gue jelasin sih soal konteks, yaitu Iya. kita memutuskan untuk serius. Nah, Ini ada yang nanya nih Maya. Rujel lagi yang tadi. Yang tadi naik, Oh iya. mau naik lagi. Perlukah seorang desainer? Nah, itu tuh, Pak. Oh iya sekalian nih, biar sekalian ngepoin jadi, Pak Sori ini ntar ada ya Oh, ya iya. mau ngadain semi coaching ya. Semi coaching apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Nih, kayaknya nyambung dengan pertanyaannya Mas Rujal Mufti nih. Nggak, saya mendingan jawab dulu sesuai pertanyaannya ya. Jadi, kalau Iya. yang otodidak pasti masuk DKV. Itu pernah aku tayangkan. Eh, Perlu nggak sih kuliah DKV itu pernah aku tayangkan? Coba kalau ketinggalan silahkan lihat di Instagramku, itu ada kok ya. Atau di YouTube atau di TikTok. Itu udah ada. Aku sudah terangin semua eh, alasan-alasannya gitu ya. Kenapa perlu atau enggaknya gitu. Silahkan Mas Rujal, tolong itu dulu ya, dicek Ditonton dulu. dulu. Terus soal yang ya aku memberanikan diri untuk membuka kelas semi-coaching desain, tapi untuk yang sudah bekerja di desain ya. Jadi bukan untuk pemula nih kayaknya nih. Untuk yang sudah bekerja di desain, sudah ada proyek-proyek yang ditangani, itu semi coachingnya untuk awal 4 kali pertemuan dalam sebulan, terus satu kali pertemuannya 1,5 jam, satu sesinya tuh 1,5 jam. Terus kalau orang-orang kan kalau kursus atau apa kan based on areanya, misalnya Pak saya mau kursus tipografi, Pak saya mau tentang logo, Pak saya kalau ini multi karena semi coaching, jadi gue akan jelasin semuanya dan semua itu kan memang saling berhubungan. Lo belajar tentang tipografi untuk logo misalnya, lo harus belajar logonya. Logo itu oke. Logo klien, lo harus meeting sama klien. Gimana cara komunikasi sama kliennya? Gimana nentuin harga ke klien? Terus jadi bisnisnya juga gue coach gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya klien ngajak meeting terus dia bilang gimana, kalau dia gimana segala macam, silahkan diajukan.
gue akan terangin semuanya multi area, multi layer. Jadi semuanya akan dijelaskan di dalam pertemuan semi coaching tersebut gitu. Jadi karena itu sifatnya private ya. Mau grup juga silahkan, tapi ya nanti kita bisa bicarakan gitu. Silahkan kalau tertarik, yang bagi yang sudah kerja desain, hubungi saya. Sifatnya online ya, bukan offline. Jadi dari Zoom atau Google Meet bisa aja. Di dalamnya ada presentasi teori, ada tanya jawab, bahkan sampai ke misalnya Anda presentasi logo ke klien ini. Pak, silakan kasih masukan. Silakan, ntar gue kasih masukan. Jadi benar-benar all in dalam pertemuan 4 kali itu gitu. Kalau nambah silakan nanti kita bicarakan lagi kalau mau nambah. Gitu promosinya. Itu Pak, ada pertanyaan. Apa mau naik ke Ya, atas atau gimana nih Mas Gilang? Apakah sebenarnya tren mungkin. desain yang bikin kreatif ikutin tren desain Pak? Biar nggak lata atau jadinya seragam dan uniqueness. Gimana tanggapan Bapak tentang tren desain? Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Gilang. Mas Gilang, Mau di enggak? mau naik? Naikin ya. Masih ada nggak Masnya? Atau udah out? Oke, saya jawab dulu Oh, nih decline. Oh, lagi nggak Pak bisa. Lagi nggak bisa naik. Nggak apa-apa. Bung Silakan Ujal dijawab. Mufti nanya lagi, kira-kira buat karyawan desain grafis apa bisa gabung? Silahkan aja di kontak saya dulu, ntar kita ngomongin. Silahkan. Oke, untuk Gilang ya, soal tren gini, tergantung pekerjaannya nih, Mas. Jadi misalnya Anda adalah kreator aset ya, entah ilustrasi atau icon atau apa, untuk Canva, untuk template, mockup segala macam, mau nggak mau Anda harus riset tren yang terbaru. Mau nggak mau harus itu ya. Jadi Anda mengabdi pada tren. Bukannya salah, karena memang itu pekerjaannya, tuntutannya seperti itu. Kalau Anda kreator aset, oke? Tapi kalau misalnya Anda bukan kreator aset, misalnya Anda bekerja di agensi atau punya agensi branding sendiri, brand identity sendiri, itu adalah keleluasaan Anda untuk bagaimana meyakinkan klien. Kalau misalnya nih Anda mau bikin yang unik dikit gitu ya, nggak ngikutin tren gitu, itu bagaimana bisa-bisanya kita yakinin klien dengan style kita atau style yang baru ini, atau gimana supaya unik. Caranya adalah gini, supaya nggak ngikutin tren yang basi gitu ya, kayak misalnya flat design, adalah gini, Anda perlu ngasih lihat, edukasi dia dengan cara pertama visual ya, harus visual, contohnya di PowerPoint atau apapun, harus ngasih lihat contoh-contoh desain yang Anda inginkan nanti bikinin dia gitu ya. Jadi yang keren-keren, yang modern tapi nggak basi, nggak generik gitu, yang tetap unik gitu ya. Yang nilai-nilainya juga unik, misalnya contoh-contohnya desain yang nggak kayak yang HUT RI gitu, tapi yang single object gitu, tapi bisa bagus dan unik gitu. Atau sekalian yang abstrak, kalau misalnya Anda itu silakan aja. Yang penting bombardir dia dengan contoh-contoh desain keren yang Anda inginkan nanti bikinin dia gitu. Itu sih, supaya nggak latah, karena klien itu pasti ngeceknya Google gitu kan ya, Google Image gitu. Terus klien pasti ngelihatnya tren gitu. Oh, yang kayak gini yang bagus. Itu pengetahuan dia. Eh, kita lawan dengan contoh-contoh yang keren-keren yang tadi gitu ya. Itu harus sering, harus sering. Gitu, Bung Gilang. Oke, ini barusan ada lagi Mas ini nih, masuk lagi Mas siapa namanya? Mas Kincrate. Kincrit. Gimana nih Pak?
di apa atau enggak? Yang tadi Ditanya nanya dulu itu. aja itu. Heeh, Udah ditanya, belum oh, dijawab. belum dijawab. Hah? Ya Tadi silakan kalau aku sama-sama Bung Gilang Kabungi. ini udah jam ini. Sekarang sudah jam 9 lewat 3. Sampai jam berapa nih, Pak? Ya tanya dulu Bung Kinkrit tadi. Ya, tadi aku udah typing tapi belum. Bung abis Ya, ada lagi yang mau bertanya? kayaknya kalau Mas itu kan terlalu kedaerahan gitu. Kalau bukan orang Jawa Ya. dipanggil Mas, Bung Ya, kalau aja pertanyaan Bung. saya udah habis belum ya? Oh, ini saya mau nanya. Tadi udah dijawab belum ditanya. Apa Yang nextnya ntar bakal kayak ngomong begitu lagi nggak ya? Itu tahun depan apa tuh? eh apa namanya logo enggak. Saya juga nih awalnya mikirnya harus logo. Tapi kemarin ngelihat videonya Bapak dibilang kalau misalnya visual nggak mesti logo kan ya, bisa yang lain ilustrasi segala macam. Nah, kira-kira nih apa nih harapannya Bapak nih buat tahun depan kalau misalnya mau ada perayaan lagi, eh, apakah saya mau ada Ya, logo lagi atau gimana? Kalau yang sekarang ya, kan udah jadi. hmm, yang udah. Jadi harapannya ya pasti semua diikut sertakan seperti layaknya pesta rakyat gitu kan. Namanya juga Nah, ulang tahun kemerdekaan. Negara negara ini punya gitu kan ya, bukan milik asosiasi gitu ya. Jadi bukan milik segelintir pihak gitu. Jadi ini nanti ikut boleh sertakan langsung ini nggak? semuanya. Apa? Boleh langsung Enggak, tak jangan publish? dimention, jangan dimention, jangan dimension, Oh iya, jangan ya. dimention. Harus Makanya tahu diri sendiri berarti lah. ya, ya. Oke, siap-siap. Harus tahu diri sendiri Nah, lah gitu ya. Udah ya. sama-sama tua. Iya gitu, Mai. Jadi Siap. harus inklusif bukan lagi eksklusif gitu loh pesta visualnya ini gitu. Ya. Untuk Ya. ini ada pertanyaan dari Bung Rujal untuk desain yang unik apakah perlu untuk memasukkan nilai-nilai visual karena rata-rata yang begitu Ya. kelihatan maksa, Pak. Eh, nilai filosofis ya perlu ada ya karena namanya juga itu identitas gitu ya. Sama seperti wajah kita ya. Itu kan saya selalu menganalogikan logo itu dengan wajah kita kan, wajah manusia. Kan kita punya prinsip, punya visi misi, punya karakter kita kan tercermin dalam wajah kita kan. Ya memang begitu harusnya gitu. Jadi nilai-nilai itu perlu ada sih di dalam itu gitu. Nah, tapi nggak perlu maksa gitu loh. Contohnya gini, wajah si Suryanto Rustan ini tidak mencerminkan dia itu. Gitu kan. Jadi nggak perlu gitu, tidak mencerminkan sektor yang dikuasainya gitu. Tapi cuma karakter aja, sifat aja. Karena itulah di dalam bukuku logo 2021 itu ada 3 macam kan. Yang satu mencerminkan nama, memvisualisasikan nama. Kedua memvisualisasikan sektor industri atau pekerjaannya, bidang pekerjaannya. Ketiga apa? Mencerminkan kepribadiannya aja udah cukup banyaknya kayak gini nih. Bisa gitu. Contohnya apa? Logo-logo. Contohnya Pringles. Pringles ingat gak? Yang enak tuh, yang keripik kentang asin ya, yang bentuknya seperti tabung. Itu logonya cuma orang tua doang gitu ya. Orang-orang seperti orang tua lucu gitu bulat-bulat. Ada lagi logo Zara misalnya. Zara tidak mencerminkan apa-apa, tidak ada gambar baju di situ, cuma tulisan aja Zara. Itu kan bisa. Itu cuma mencerminkan karakternya aja. Oh, ini dari tulisannya itu, dari teksnya, hurufnya itu runcing-runcing nih kayak feminin nih, nggak maskulin. Nah, kayak gitu bisa gitu. Jadi nggak perlu selalu mencerminkan apa istilahnya bidang industri atau namanya, tapi ya tetap perlu memasukkan nilai-nilai filosofis atau bisa juga karakternya gitu, kepribadiannya dari si entitas. Demikian. Bung Yongki, selamat malam.
Aksara 3. Silakan kalau mau bertanya. Gitu, Mai? Kok nggak ada suaranya, Mai? Di mute, sorry. Maaf, di mute barusan. Ini kalau misalnya sekarang kan ada jam 9:08. Biasanya kalau ngobrol yuk atau ngobrol dadakan sampai jam 9, tapi terserah narasumber aja juga sih. Gimana? Masih mau berdiskusi sampai jam berapa? Ya, aku jawab dulu Bung Gilang nih. Oke. Nih, Gilang. Yang salah lihat sekarang Pak kebanyakan visual dulu, baru nanti filosofi. Bisa dicocok logi. Apakah itu proses yang normal, Pak? Oke. Untuk profesional boleh banget, silakan aja. Asalkan rupanya itu juga profesional ya. Maksudnya rupanya itu bukan profesional, maksud rupanya itu sesuai dengan rupa tuh penampilan logonya sesuai dengan si entitas, silakan aja. Yang tadi aku bilang, kepribadiannya, karakternya gitu ya. Kan bisa dicerminkan lewat garis gitu ya. Garis dan bentuk. Ada yang kasar, ada yang maskulin, ada yang lembut, feminin, lengkung-lengkung kayak Zara itu mungkin lebih ke feminin itu ya. Yang penting itunya ada dulu ketangkep. Lalu untuk profesional mah silahkan aja. Cocokologi dengan nilai-nilai baru dimasukin belakangan silahkan aja. Jadi gini, ini satu rahasia ya. Tapi kalau gue bilangin bukan rahasia lagi. Bagi pemula perlu ikut tahapan mendesain misalnya logo gitu. Tapi bagi profesional tahapannya Anda yang bikin sendiri kan. Ya. Cocoknya gimana gitu. Anda profesional, Anda yang menentukan sendiri gimana cara membuat logo. Metodologi Anda tahu semua, Anda udah belajar di awal ya, Anda udah belajar semua. Kan setelah kamu tahu box-nya, kamu kan bisa out of the box gitu ya. Silakan aja. Gitu, Bung Gilang. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, gitu, Mai. Ya, Mungkin tapi kalau saya sih ini, udah, Pak, apa? kembali ke hati nurani aja. Kenapa? Dan tergantung jam terbang ya. Jam terbang. Nanti ya, Ya. tahu sendiri ya, kalau sering ngedesain, sering dapat orderan. Terus kayak ada yang ditongkrongin sama atasannya juga. Apa kadang-kadang nih Pak, seringnya kayak gini nih. Eh mungkin karena embel-embel desainer grafis. Mikirnya kayak simsalabim jadi gitu, bikin logo sebentar, langsung jadi. Nah, itu mungkin nanti bisa nih diskusi sama Bapak gimana dengan teman-teman yang lain gimana cara mengedukasi biar kalau misalnya kayak gitu itu bikin logo segala macam juga perlu riset, nggak langsung simsalabim depan komputer ceplok jadi gitu. Itu kan umumnya kalau saya kadang-kadang kalau kayak gitu saya bilangnya gini ke teman atau siapa, ke ini aja ke digital printing. Nah, nanti sekarang banyak tuh di kawasan, nah, tungguin aja. Jadi itu yang membedakan yang menggunakan riset atau enggak kayak gitu. Yeah. Nah, gimana? Ini Bapak mau diakhirkan sekarang atau mau ditambahkan waktunya atau gimana? Iya, Ini udah ini jam 9 makin lewat. malam malah cukup banyak yang nanya sih Pak. Iya sih. Oke, mungkin sudah dicukupkan saja ya nanti kalau mau Nanti tidur kalau ntar. gini Pak Suryanto ntar mungkin bikin edisi sendiri tentang diskusi, mungkin diskusi apa di kafe di ininya di IG-nya. Tadi saya baru kepikiran gitu sih. Sebulan sekali atau 2 minggu sekali di IG Bapak sendiri. Jadi nanti kayak tadi tuh, saya udah ngasih contoh dikit kok jadi saya ngajar kayak kesannya ngajarin gitu ya. Jadi nanti ada yang nanya tinggal tuh naik ke atas, tapi Bapak yang ngoperatorin sendiri karena saya nggak ikut dalam ininya, dalam apa namanya? Dalam kelas apa sharing sessionnya. Iya, ini baru kedua kali nih Pak Sur nyoba IG Live. Jadi nanti lebih lanjut bisa kalian kontak-kontakan langsung sama Pak Suryanto gitu. Oke, Oke, makasih banyak itu nih yang bagus. udah
yang Thank you. udah nongkrongin sampai jam segini. Sekarang jam 9:12. Oh ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ini tadi Sama juga saya juga. ya apa namanya, walaupun ada ngalor ngidul dikit tapi tuh ada buat jadwal live diskusi Pak, diumumin biar banyak yang datang. Langsung sih ini aja kolaborasi sama Rujal Mufti nih. Nanti dia sama teman-temannya tuh kayak gitu. Nah, karena kalau Ngomong yang Ilham ngobrol yuk gimana? saya tuh campur-campur, nggak khusus desain kayak gitu. Oke, makasih yang udah nongkrongin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata. Ya. Ya, oh ya, sampai jumpa di Bung ngobrol Pali, yuk. makasih sudah nonton. Ya, aku ini ya bentar lagi aku tutup. Nggak ada lagi yang mau nanya kan? Nggak ada lagi yang mau disampaikan. Nah, terus habis itu Oke, untuk kalau gitu. khusus untuk Pak Suryanto, makasih banyak ya Pak. Udah berapa kali nih? Kedua kali nih sharing session. Sama-sama. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Aku diajakin. tutup ya. Yo.